warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bergabung melalui link YouTube untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan kembali. Perkenalkan, nama saya Sarah Demadhaningrum. Kalian bisa panggil saya Bu Sarah atau Kak Sarah. Saya merupakan mahasiswa dari UNP Kediri, semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menggantikan Bu Nurul untuk pembelajaran beberapa waktu ke depan. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai memahami isu terkini lewat teks editorial. Nah, kamu pasti pernah kan membaca koran, surat kabar, berita elektronik, majalah, dan sebagainya. Nah, dalam koran, surat kabar, berita elektronik, majalah, dan sebagainya, kita pasti menemukan yang namanya informasi atau fakta mengenai isu terkini. Nah, selain itu, ada juga yang namanya opini atau pendapat pribadi terhadap sebuah masalah tersebut. Nah, teks opini ini disebut dengan teks editorial. Teks editorial ditulis berdasarkan sudut pandang redaksi. Pembahasan di dalam disertai kritik dan juga saran mengenai peristiwa yang aktual. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi, kita akan membahas mengenai pengertian teks editorial yang terdapat fakta dan opini. Nah, teks editorial merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial. Tentu saja berita yang fenomenal dan kontroversial menjadi daya tarik bagi khalayak. Nah, untuk menjadi salah satu teks editorial ini menjadi salah satu cara untuk menyampaikan sikap media terhadap isu masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan sudut pandang yang berbeda saat melihat sebuah isu. Nah, apa sih tujuan dari teks editorial ini? Yang pertama yaitu menjelaskan masalah terkini. Jadi, teks editorial itu berisi tentang masalah yang sedang hangat diperbincangkan di khalayak. Yang kedua yaitu memberikan pandangan. Jadi ketika orang mendapatkan suatu berita, mereka itu memiliki suatu pandangan. Yang ketiga adalah mengajak pembaca berpikir. Dengan membaca teks editorial, pembaca jadi ikut berpikir dan sadar akan isu-isu terkini. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial yang pertama yaitu aktual dan faktual. Aktual artinya berita ini masih hangat diperbincangkan. Jadi beritanya baru-baru ini sangat rame. Dan faktual. Faktual tentu saja berdasarkan fakta. Yang kedua yaitu sistematis dan logis. Jadi opini yang disampaikan berbentuk sistematis dan logis. Yang selanjutnya, dalam teks editorial ada dua kalimat. Yang pertama yaitu kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta tentunya berisi informasi yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan berupa data yang akurat, sulit untuk dibantahkan karena dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh masyarakat. Jadi, kalimat fakta ini bersifat objektif. Nah, kalimat-kalimat yang mengandung fakta tersebut maka dinamakan kalimat fakta. Nah, selanjutnya adalah kalimat opini. Kalimat opini yaitu berisi tanggapan redaksi untuk mendukung pandangannya terhadap peristiwa yang dibahas. Jika tadi fakta itu tidak bisa dibantahkan, maka opini ini bisa terbantahkan atau bisa diperdebatkan. Nah, kembali ke fakta tadi bahwa fakta ini bisa berubah kapan saja jika ada fakta yang lebih akurat lagi yang ditemukan. Nah, untuk kalimat opini sendiri akan timbul pendapatnya yang bersifat subjektif, yaitu hanya beberapa yang sama dengan pendapat tersebut. Nah, kalimat opini sendiri ada 5, yaitu dibagi menjadi 5, yaitu kritik, penilaian, prediksi,
prediksi, harapan, dan juga saran. Kritik sendiri yaitu kecaman atau tanggapan secara tajam. Sedangkan penilaian yaitu menggunakan bahasa yang lebih halus. Nah, prediksi memperkirakan suatu akibat yang terjadi pada masalah tersebut itu apa. Nah, harapannya yaitu keinginan supaya menjadi sebuah kenyataan. Dari peristiwa tersebut pasti muncul harapan dan juga saran, yaitu usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, silakan untuk menyimak video tersebut. Salah satu gejala COVID yang banyak dialami pasien adalah hilang rasa atau anosmia, tidak bisa mengecap dan mencium aroma. Nah, ternyata gejala yang sama sedang dialami beberapa pejabat negeri ini. Hilang rasa juga. Walau bukan indera fisik, tapi rasa untuk peduli, rasa untuk berempati, bahkan bersimpati. Contohnya, lurah yang malah menggelar pesta pernikahan putrinya pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat. Ada juga anggota dewan yang ngeyel menolak dikarantina, padahal baru datang dari luar negeri. Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam. Mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang di karantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Mau contoh lain? Ada anggota dewan lainnya meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus untuk pejabat negara. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergensi terus terlunta-lunta? Saya sedih. Dalam kondisi gawat seperti ini, prioritas-prioritas bukan lagi dilandaskan oleh plat nomor mobil atau jabatan. Dalam kondisi darurat, prioritas dihitung pada kegentingan. Mana COVID yang dialami pasien adalah hilang rasa atau anosmia, tidak bisa mengecap dan mencium aroma. Nah, ini merupakan kalimat fakta karena memang anosmia merupakan gejala COVID yang menimbulkan kita tidak bisa mencium aroma atau mengecap sebuah rasa. Dan juga berita-berita yang sesuai dengan fakta tadi ya, cuplikan dari beberapa pejabat itu kan merupakan fakta, benar adanya dan terjadi. Nah, untuk kritiknya sendiri, ternyata gejala yang sama sedang dialami pejabat negeri ini, hilang rasa. Walau bukan indera fisik, tapi rasa untuk peduli, rasa untuk berempati, bahkan bersimpati. Lalu penilaiannya pada video tadi, dalam kondisi gawat seperti ini, prioritas bukan lagi dilandaskan oleh plat nomor mobil atau jabatan. Dalam kondisi darurat, prioritas dihitung dalam kegentingan mana yang lebih urgent menerima bantuan. Ini merupakan penilaian yang lebih halus. Nah, prediksinya, redaksi menduga apabila aparat tetap demikian, maka dapat terjadi kecemburuan sosial sehingga merasa tidak ada keadilan yang ditegakkan. Nah, harapannya yaitu Tapi sekarang, saat situasi sedang genting, kalau tetap tidak bisa hadir dengan solusi-solusi konkret, minimal jangan bebani rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Karena belum semuanya hilang rasa. Pernyataan tanpa empati itu luka yang masih terasa diderita. Nah, untuk saran sendiri, salah satu cara supaya rakyat tidak semakin menderita adalah tidak membedakan derajat atau kasta. Nah, demikian dari penjelasan tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata mutiara, salah satunya yaitu jika kamu dikritik, bersyukurlah karena itu bukti kamu masih dianggap dan layak untuk diperhitungkan. Selanjutnya adalah silakan mengerjakan tugasnya berupa tugas kelompok. Silahkan untuk membentuk kelompok terdiri dari 5-6 anak. Kerjakan LKS halaman 44
diketik dan dikumpulkan dengan format PDF paling lambat hari Rabu. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat membantu kalian untuk mengerti materi ini. Nah, jangan lupa untuk membaca apabila menemukan sebuah kesalahan atau kurang kata atau mungkin penjelasannya yang kurang. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.